Penaka bunga-bungaan yang diatur di lereng pegunungan. Di lapangan ilmu ia mendirikan ma'had. Tetap dibanjiri tulab dan talibat. Menuntut ilmu mengkaji kitab. Ia korbankan semangat generasi muda. Menggapai mustawa dengan karyanya. Mi'rajus Sibyan ila sama ilmi bayan. Semoga Allah memanjangkan usianya. Dan dengan perantaranya, ia memajukan ilmu pengetahuan di ampenan bumi Selaparang. Terkirimlah salam penghormatan. Harum semerbak bagaikan kasturi dari tanah suci menuju Rinjani. Penaka bunga-bungaan yang diatur di lereng pegunungan. Di lapangan ilmu ia mendirikan ma'had. Tetap dibanjiri tulab dan talibat. Menuntut ilmu mengkaji kitab. Ia korbankan semangat generasi muda. Menggapai mustawa dengan karyanya. Mi'rajus Sibyan ila sama ilmi bayan. Semoga Allah memanjangkan usianya. Dan dengan perantaranya, ia memajukan ilmu pengetahuan di ampenan bumi Selaparang. Terkirimlah salam penghormatan. Harum semerbak bagaikan kasturi dari tanah suci menuju Rinjani. Di Kampung Bermi, Desa Pancor, Kecamatan Rarang Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pada masa kecilnya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yang namanya disingkat menjadi Hamzan Wadi, akrab dipanggil Maulana Syekh, atau juga akrab dengan panggilan Tuan Guru Pancor, diberi nama Muhammad Sanggap oleh ayahnya sendiri, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Majid. Secara fisik, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memiliki postur tubuh yang ramping dan tegap. Dengan postur seperti ini, gerakannya lincah dan cekatan. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam cara berjalannya. Hingga usianya cukup lanjut, cara berjalannya tetap cepat, sehingga acap kali orang-orang yang menyertainya seolah-olah sedang berlari kecil. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri organisasi Nahdlatul Wathon pada tahun 1356 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1936 Masehi. Beliau adalah seorang pemimpin. Dalam sejarahnya
beliau memimpin banyak segmen sebagai pemimpin agama, sebagai pemimpin politik, sebagai pemimpin warga dan seterusnya. Jadi beliau berada pada posisi untuk mengatakan tidak berpihak juga tidak, tetapi beliau pandai sekali menempatkan posisi sesuai dengan dinamika dan proses yang terjadi. Jadi selalu beliau mengambil posisi, bukan berarti beliau menghindari konflik, tetapi kalau konflik bisa dihindari, sebaiknya dihindari. Tetapi jika konflik sudah ada, kita berupaya keras untuk bisa mencari alternatif solusi dari sebuah konflik. Saya kira itu posisi beliau yang beliau perankan begitu. Karena banyak pertanyaan, kenapa tidak NW bergabung dengan Muhammadiyah supaya dia besar? Kenapa NW tidak dengan Nahdlatul Ulama supaya menjadi besar? Tetapi justru pilihan Nahdlatul Wathon itu adalah pilihan-pilihan yang sangat tepat, karena beliau pandai mengambil posisi yang tepat pada saat yang tepat. Penaka bunga-bungaan yang diatur di lereng pegunungan. Di lapangan ilmu ia mendirikan ma'had. Tetap dibanjiri tulab dan talibat. Menuntut ilmu mengkaji kitab. Ia korbankan semangat generasi muda. Menggapai mustawa dengan karyanya. Mi'rajus Sibyan ila sama ilmi bayan. Semoga Allah memanjangkan usianya. Dan dengan perantaranya, ia memajukan ilmu pengetahuan. Di ampenan bumi Selaparang, terkirimlah salam penghormatan. Harum, semerbak bagaikan kasturi, dari tanah suci menuju Rinjani. Saya tidak akan terlupakan yang ada di sosok saya. Beliau memang pahlawan. Karena apa? Karena waktu beliau itu memang seolah-olah beliau hibahkan itu untuk perjuangan. Perjuangan dalam arti bagaimana mendidik umat, mendidik bangsa. Apalagi kalau kita ingat pada masa penjajahan, jelas beliau ikut memperjuangkan kemerdekaan. Dan kalau kita lihat di masa kemerdekaan pun seperti itu. Gigih betul untuk memperjuangkan pendidikan bagi umat. Waktu beliau habis untuk benar-benar dimanfaatkan bagaimana mendidik umat, baik itu di madrasah, di majelis ilmu. Tidak ada terlihat waktu yang sia-sia dari beliau. Itu yang saya tangkap ya. Ya kalau kita berbicara pengaruh beliau